kita bicarain lagi soal daftar merek nih Jis. Ya. Yaitu pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan. Ketika kita daftar merek, kira-kira peluang lolosnya itu kayak gimana sih? Ya, sebenarnya kalau kita cek-cek ya di DJKI, itu kan ada aturan. Oke. Ada aturan dari DJKI mana merek yang akan lolos dan merek yang akan tidak lolos. Oh gitu? Ada aturannya. Namun kadang setelah kita selami, kadang DJKI sendiri melanggar gitu. Oh, draft yang aturan itu ya? Iya, dulu pernah kita buat konten ya. Tentang merek-merek, ciri-ciri merek yang ditolak DJKI. Ya berdasarkan aturan DJKI ya? Iya, dari PDF DJKI-nya itu bisa di-download. Nah, tapi ketika kita cek, ternyata banyak merek juga yang melanggar aturan-aturan itu, tapi lolos gitu. Ya, ibaratnya apa ya? Aturannya A, B, C, D sampai Z, tapi ada orang-orang yang membentur aturan itu kayak gitu ya, secara realitanya yang kita lihat gitu ya. Ya. Tapi kok lolos-lolos aja gitu ya. Nah, ini yang membuat kebun desain ini nggak bisa menjanjikan 100% lolos. Iya. Kita nggak berani jamin 100%. Ya. Kenapa? Karena secara realitanya banyak yang berbenturan dengan aturan tapi lolos gitu ya. Iya, itu yang membuat kita kebingungan juga gitu ya. Kita kebingungan di situ. Tapi kita tetap berpacu pada aturan itulah. Iya. Jadi anggaplah merek yang lolos tapi melanggar ini itu adalah kesalahan error lah. Oh, berarti secara persentase tetap banyakan yang sesuai aturan atau gimana menurut kamu? Tetap banyak yang sesuai aturan. Oh, berarti lebih banyak yang sesuai aturan. Lebih banyak yang sesuai aturan. Iya. Berarti kita asumsikan bahwa kalau yang apa tadi tuh yang lolos tapi melanggar aturan itu ya karena error aja gitu ya? Iya, anggaplah itu karena error atau mungkin karena kurang teliti mungkin, anggaplah gitu ya. Nah, sehingga acuannya tetap pada aturan itu. Oke. Jadi dianggap tidak ada lah yang itu. Oke. Merek-merek yang lolos tapi melanggar aturan ini dianggap tidak ada gitu. Kita jalur normal aja yang sesuai aturannya. Yang sesuai aturannya. Nah, Oke. Nah, ada 5 kondisi nih kalau kita mau sesuai aturan itu. Oke, 5 kondisi. Kondisinya apa aja nih? Nah, yang pertama itu yang kemungkinan besar lolos. Yang kemungkinan besar lolos. Ya, yang kemungkinan besar lolos itu adalah yang ketika kita cari merek namanya, nggak ada yang pakai sama sekali. Nggak ada yang pakai sama sekali. Ya, nggak ada yang pakai sama sekali. Terus nggak ada yang mirip secara penulisan dan pengucapan, secara logo juga nggak mirip. Nah itu ya kemungkinan besar lolos. Oke. Itu presentasinya tinggi lah ya. Tinggi lah. Tapi tetap kita nggak bisa 100%. Karena tadi ada kondisi yang kok tetap gagal gitu. Kok ada yang tetap lulus gitu. Nah, sehingga peluangnya besar tapi kita nggak bisa katakan 100%. Ya, jadi makanya hanya kata-kata diplomatis lah, yaitu presentasinya tinggi ya. Ya, persentase tinggi itu. Tapi berdasarkan pengalaman kebun desain yang seperti itu kan cukup banyak nih. Ya. Dan itu banyak yang lolos. Kemungkinan besar lolos itu. Nah, ada di kondisi kedua nih. Oke, kondisi kedua kayak gimana nih? Kondisi kedua namanya belum ada yang pakai. Tapi mirip. Oke. Tapi mirip. Secara apa? Tulisan atau lisan? Pengucapan. Oh, secara pengucapan mirip. Dan jualannya mirip juga produknya. Oke. Misal Eriga. Nah, misalkan kita mau daftarin merek baju nih, Eriga gitu ya. Kan udah ada Erigo. Iya. Ya meskipun secara tetap aja itu beda ya, Eriga dengan Erigo itu kan beda gitu ya. Iya, beda. Tapi secara pengucapan dia agak mirip. Nah, ini kemungkinan ditolak kalau ini. Kemungkinan ditolak. Kemungkinan besar lah ditolak. Oke. Berdasarkan apa? Aturan. Berdasarkan aturan. Kan nggak boleh bunyinya mirip. Eriga, Erigo, Erigu. Apalagi kategori bisnisnya mirip ya.
Iya, apalagi jualannya baju juga misalkan sama-sama jualan baju, ya udah itu mah. Peluang besar banget buat ditolak gitu. Ya. Peluang besar untuk ditolak, kemungkinan besar ditolak lah itu. Tapi kalau misalkan gini Jis, tadi yang satu Erigo jualan baju, yang satu Eriga tapi dia kuliner. Nah, itu kan beda kelas. Kalau beda kelas mah sudah pasti lolos. Ada kemungkinan cukup besar untuk lolos gitu ya? Ya. Kemungkinan besar lolos itu. Ya itu udah pasti beda lah, beda kelas. Nah, tapi ada di kondisi 3 nih. Oke, apa nih kondisi 3 nih? Kondisi 3 yaitu namanya sama persis. Kelasnya sama, tapi produknya beda. Oke, produknya beda. Produknya beda, tapi kelasnya sama. Kan di dalam satu kelas itu ada banyak produk ya. Deskripsi ratusan gitu. Coba misalkan di kelas 25 misalkan. Di kelas 25 itu ada pakaian. Oke, kategori pakaian umum tuh ya? Ya, ada pakaian, ada sendal, ada pertopian. Oh, ya ibaratnya kelas 25 itu apa ya, fashion ya? Fashion lah. Nah, misalkan tadi ya, ada Erigo, dia jualannya misalkan kaos dan celana. Kita daftarin nih, Erigo juga sama, tapi logonya beda. Tapi produknya misalkan sendal. Yang Erigo yang satu cuman baju dan celana. Yang satu lagi Erigo cuman sendal. Iya, mau daftar dengan kelas yang sama tapi kategorinya beda. Sendal ya? Iya, kategorinya beda sendal. Ini ada kemungkinan lolos. Nah, jadi ketika daftar nanti sudah pasti akan ada usulan penolakan. Sudah pasti itu. Karena di kelas yang sama, nama yang mirip itu sudah pasti kena usulan penolakan. Kalau yang usulan penolakan itu sudah pasti. Tapi kalau itu mirip banget Jis, kalau contohnya gitu ya, Erigo dengan Erigo banget gitu. Iya, emang begitu. Oh gitu? Emang gitu. Plek ketiplek namanya sama, tapi logonya beda. Itu pasti kena usulan penolakan oleh DJKI karena ini Erigo namanya mirip sama Erigo gitu. Oke. Jadi kemungkinan besarnya kena usulan penolakan. Tapi masih bisa punya peluang untuk lolos. Nah, ketika dibanding, ketika disanggah lagi ya, ketika dijawab lah. Ketika dijawab usulan penolakannya, lolos, kemungkinan lolos. Nah, itu kondisi ketiga. Ketiga ya. Nah, kondisi keempat yang mirip. Kayak tadi misalkan Erigo, Eriga. Di kelas sama-sama kelas 25 kan, itu dapat usulan penolakan juga tuh pasti. Karena mirip namanya. Tapi kalau produknya beda, ketika kita banding, kemungkinan lolos lagi. Oh, kondisinya mirip dengan poin ketiga nih. Iya. Dengan keadaan ketiga, cuman yang ini mah namanya agak berbeda. Namanya agak berbeda. Ya. Tapi ya ada miripnya. Gitu ya. Agak berbeda tapi mirip. Secara pengucapan itu sudah pasti dapat usulan penolakan. Sudah pasti itu. Nah, tapi ketika banding, kalau produknya beda, apalagi produknya beda banget, itu kemungkinan lolos. Ya gitu ya teman-teman ya. Yang tadi kasusnya kelasnya sama 25 fashion misalkan kayak gitu ya. Namanya Eriga dengan Erigo, tapi pas di kategori perintilannya, yang satu jualan sendal, yang satu jualan baju. Ya. Nah, itu ketika ada usulan penolakan terus kita melakukan sanggahan, masih punya potensi untuk lolos gitu ya. Punya potensi untuk lolos. Oke, itu yang keadaan keempat nih. Keempat ya. Nah, ada lagi kondisi ke-6 ya. Kelima. Nah, kalau kelima ini logonya nih. Oke, logonya gimana? Namanya misalkan sama. Logonya sama, udah pasti ditolak itu. Namanya sama. Sama logonya sama udah pasti ditolak gitu. Oke. Udah pasti ditolak ya. Dijamin lah itu pasti ditolak lah. Iya, itu mah udah ya daftar mau membajak brand orang itu. Itu memasuknya pembajakan ya. Ya. Tapi ada lagi yang namanya beda, logonya sama. Namanya beda, logonya sama. Ya. Kondisi ke-6 nih ini mainnya. Ya, kondisi ke-6. Saya pernah nemu juga nih yang laporan ke Bunisen ya. Namanya sama. Namanya beda.
logonya sama. Oke. Mirip atau sama nih? Sama ini mah. Sama persis. Sama. Cuman beda nama mereknya doang. Iya, waktu itu yang laporan ke saya tuh dia merek pakaian kalau nggak salah ya. Cuman saya lupa namanya nih. Terus dia itu di ujung tulisannya itu ada seperti apa ya, busur lah, seperti busur, ornamen busur 2 gitu. Nah ini tuh ornamen busurnya ini mirip sama logo McLaren mobil. McLaren ya. Ya, mobil sport McLaren. Sama persis warnanya, bentuknya. Ditolak sama DJKI. Langsung itu mah. Langsung ditolak. Alasannya karena sama dengan McLaren itu? Iya. Oh, ada tercantum di situ. Tercantum di situ. Alasannya ya benar-benar karena logonya mirip sama ya. Iya. Gitu. Logonya mirip sama. Padahal dia namanya beda. Terus produknya beda juga. Yang satu jualan mobil kan McLaren. Ya. Yang satu pakaian. Ya karena mana mungkin UMKM jualan mobil sport juga nih di Indonesia. Iya. Cuman ya itu ya apa namanya, seperti ini apa namanya, menjiplak karya logo yang sudah terlindungi gitu mungkin. Ya. Nah untuk logo ini dia mau produknya sama atau beda. Kalau produk logonya sama udah kemungkinan ditolak. Tapi kalau nama masih ada kemungkinan lolos. Ya itulah bahayanya kalau kita pakai contoh lah, ini mah dia nggak pakai template ya. Enggak, ini mah enggak. Dia mungkin nyomot dari internet itunya aja. Iya, disamain, desainernya mungkin. Ya gitu ya. Ya. Nah kalau misalkan teman-teman misalkan mendesain logo di aplikasi yang berbasis template, nah ini bahayanya kayak gitu. Bahayanya kayak gitu, karena kemungkinannya pasti sama dengan logo orang. Gitu. Dengan logo orang. Nah yang daftar duluan itu ya pasti yang menang. Ya. Kalau beruntungnya kalau teman-teman daftar duluan. Ya. Kalau misalkan orang udah ada daftar duluan dengan menggunakan template logo kayak gitu, udah deh kelar kita ya. Ya. Nah jadi gitu. Jadi yang paling riskan ternyata logo, bentuk logonya ya. Baru abis itu nama. Nah nama mirip. Namanya sama atau mirip itu udah pasti bakal dapat usulan penolakan. Tapi nanti akan dicek lagi tuh produknya sama atau tidak gitu. Kalau produknya beda masih bisa lolos. Oke. Jadi itu 6 kondisi itu biasanya yang terjadi. Iya. Bahkan yang kondisi ke-6 itu lebih apa ya? Kita sulit mendeteksi tuh. Kalau nama kan kita bisa cari apa namanya, miripnya atau enggaknya. Ya. Tapi kalau logo itu lebih sulit gitu kan. Untungnya nih di 2025 ini DJK-nya update. Oh gitu. Websitenya. Ada update. Oh, okay. Jadi kita bisa ngecek logo sekarang DJK. Bisa ngecek logo. Okay. Nah, tapi apa ya? Apakah DJKI menggunakan tool yang sama dengan yang di websitenya, yang untuk umum gitu ya, atau beda gitu? Kalau pakai yang sama ya kita bisa memprediksi lah. Iya. Tapi kalau toolsnya beda, gawat. Iya. Ya sebelum mungkin saya nggak tahu ya ada perubahan karena DJKI itu selalu ada ada perombakan, ada revisi di websitenya gitu ya. Dan kalau sebelum ada sebutlah fitur tersebut kayak gitu ya, kan harus nyarinya manual. Harus nyari manual logonya. Dan cari manual itu susah teman-teman. Susah, harus ke Google. Iya. Terus kemana lah, ke website mana. Oh itu cari satu-satu kayak masalahnya gitu kan. Gambar kan pasti semua orang. Ribuan. Misal bentuk daun, wah semua orang kan bisa bikin daun gitu ya kan. Iya gitu, itu ribuan dan makanya kenapa jasa kayak kebun desain gitu ya, itu bisa mahal kayak gitu. Ngeceknya tuh susah, teman-teman. Ngeceknya tuh susah gitu. Ya. Tapi mending nih kalau bisa dibantu dengan sekarang ada fitur itu ya. Ada fitur itu baru 2025. Akhir 2004 lah udah mulai meluncurkan itu. Tapi tetap biasanya meskipun itu fiturnya baru suka ada error-errornya tuh kalau baru-baru tuh. Ya, masih ada error-errornya. Masih. Ya pokoknya fitur itu ada, ya tetap aja kita harus manfaatin itu gitu ya. Iya. Minimal
minimal di fitur itu kita aman gitu. Ya benar. Sekalinya ada bantuan lah dikit lah ya. Iya, makanya tidak baik lagi tidak 100% jaminan lolos karena itu bisa jadi toolsnya beda, bisa jadi apa ya, misalkan gambar daunnya menurut kita beda tapi menurut DJKI ini sama gitu. Iya benar. Itu. Benar. Nah itu ya teman-temannya 6 kondisi yang apa Jis? 6 kondisi yang sering terjadi lah. Yang sering terjadi yang bisa daftar merek. Ya yang bisa membuat kita gagal daftar merek. Ya. Tapi juga ada yang bisa membuat kita lolos kayak gitu ya. Ya, yang paling bagus itu tadi yang namanya belum pernah dipakai, nggak ada yang mirip. Kayak tadi ya misalkan Erigo, Erigu itu kan sama dianggap sama semua. Iya. Ini sama sekali nggak ada yang pakai tuh. Iya. Ada juga tuh yang kayak gitu. Ya, yang kondisi pertama lah ya. Ya, ideal banget. Yang ideal banget. Ideal banget. Kebun Desain juga berani mengatakan bahwa ini kemungkinan sangat besar untuk lolos. Ya. Kayak gitu benar. ya. Nah, Kebun Desain sendiri kalau misalkan ada yang order ya, kita selalu menggiring konsumen agar di kategori yang pertama itu. Yeah. Misalkan, ini ada yang mirip nih. Iya. Mau ganti nggak? Iya. Ke yang kategori lebih aman gitu. Iya. Susah sih memang orang yang ibaratnya ke Kebun Desain datang yang langsung udah kategori 1 ya. Ya biasanya ini yang baru mulai banget belum jalan bisnisnya. Iya benar. Yang belum jalan. Nah kalau yang belum jalan dia masih rela tuh ganti-ganti nama. Iya benar. Tapi kalau udah ada yang jalan kebanyakan kayak gitu ya. Itu ada aja miripnya, ada ya aja yang poin dua konsonan pertama itu ada mirip sama yang lain gitu ya. Ya. Meskipun belakangnya beda misalnya kayak gitu. Ya. Itu yang apa namanya ya, kita pasti didiskusikan ini ya. Benar. Nah yang parah itu yang menyangkut perizinan lain. Nah, itu yang gawat. Misalkan tadi juga ada tuh namanya Vienna Cake ya. Vienna Cake. Mas bisa nggak nih Vienna Cake? Ketika saya cek, ini udah ada nih. Udah ada yang pakai gitu kan. Ya tapi ini halal katanya halal. Terus izin PYRT-nya, izin edarnya. Udah atas nama Vienna. Kalau misalnya ganti merek, dia harus ngurus lagi perizinan itu. Iya. Jadi kerjanya jadi berkali-kali nanti. Iya. Kalau ganti nama gitu. Iya, bisa nggak nih katanya lolos? Ya nggak bisa, orang udah ada. Iya, ya paling opsinya adalah ini sih. Ketika ketika ada sanggahan, ya oke lah gini lah. Ownernya berani buat ambil resiko. Ya. Buat terabas gitu ya. Ketika ada usulan penolakan, mungkin di dalam sanggahannya kita mencantumkan bahwa kita udah punya sertifikat halal. Ya. Kita udah punya PYRT kayak gitu ya. Supaya meyakinkan jadi apa ya, sanggahan kuat buat ini udah di sektor lain udah legal gitu. Ya tinggal mereknya aja nih. Tinggal mereknya aja gitu. Ya benar. Itu bisa jadi poin sanggahan kita lah. Jawaban kita. Bisa ibaratnya gini lah. Udah bertarung dulu misalnya kayak gitu. Ya. Karena di perizinan yang lain udah ada nih. Ya. Itu harus menguji keberuntungan. Iya benar sih. Dan kita pun nggak bisa ini ya, nggak berani jamin 100% lolos. Iya. Tapi pasti kita kasih bantuan ketika ada sanggahan. Benar. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Gimana nih? Oke, itu 6 kondisi kalau kita mau daftar merek. Ya. Rata-rata kondisinya kayak gitulah ya. Kayak gitu benar. Umumnya kayak gitu yang selalu kita temukan ketika mau daftar merek. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen daftar nih Jis, ya lewat Kebun Desain. Kalau daftar sendiri rumit, susah, teman-teman bisa menggunakan jasa Kebun Desain untuk minta bantu di pengajuan mereknya. Karena nanti akan dicek dulu mereknya, terus abis itu kita bantu pantau, abis itu kita bantu juga menjawab sanggahan. Menjawab sanggahan kalau misalkan ada usulan penolakan. Dan kalau misalkan teman-teman belum punya logonya pas mau daftar merek. Nah, bisa juga sekalian karena Kebun Desain itu studio desain grafis, kita juga bisa desain logo, bisa desain kemasan, desain produk dan lain-lain untuk bisnis teman-teman. Bisa juga tuh sekalian, Bang saya mau bikin logo sekalian daftar merek langsung. Nah, bisa juga langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Nah
Nah gitu ya teman-teman ya. Oh, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.